ngopi yuk. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat dan semangat. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Bu Tuti. Tentu saja di channel kesayangan kita, RA Araihan Bantul. Sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu yuk. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini Bu Tuti akan menyampaikan tentang dakwah Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Nah, pada pertemuan sebelumnya dikisahkan bahwa Nabi Musa tersesat di sebuah bukit. Di atas bukit itulah Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk meletakkan tongkatnya ke tanah. Tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi seekor ular besar. Ketika ular itu dipegang oleh Nabi Musa, maka ular itu pun kembali menjadi tongkat. Sejak kejadian di bukit itu, Nabi Musa lalu diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun. Namun, Nabi Musa meminta kepada Allah agar supaya dipertemukan dengan saudaranya, yaitu Nabi Harun, karena Nabi Harun sangat pandai dalam bertutur kata. Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun bertemu, maka mereka berdua lalu mendatangi istana Fir'aun dan bertemu dengan Fir'aun. Nabi Harun dengan tutur kata yang halus mengajak Fir'aun untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah Tuhan pencipta alam semesta. Akan tetapi Fir'aun menolak dan menantang Nabi Musa dan Nabi Harun supaya menunjukkan jika Allah itu hebat. Nabi Musa alaihissalam kemudian melangkah maju. Tongkat yang ia pegang lalu dilemparkan ke tanah. Dalam sekejap, tongkat itu berubah menjadi ular yang besar. Kemudian Fir'aun pun dengan penuh kesombongan menantang Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menghadapi ahli sihir-sihir Fir'aun. Para ahli sihir Fir'aun pun berkumpul dan mereka mengeluarkan tongkat-tongkatnya, dan seketika tongkat itu berubah menjadi ular yang menakutkan. Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya, dan atas kuasa Allah tongkat itu berubah menjadi ular yang besar. Dengan mudahnya ular besar itu memakan ular-ular kecil milik ahli sihir Fir'aun. Semua ahli sihir Fir'aun pun terkejut dengan mukjizat yang ditunjukkan Nabi Musa, dan mereka pun mengakui kekalahannya serta mengakui kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Melihat itu, Fir'aun pun marah, lalu memerintahkan para prajurit untuk menangkap semua ahli sihirnya itu. Setelah kejadian itu, banyak rakyat Mesir ketakutan dan datang kepada Nabi Musa memohon pertolongannya. Kemudian Nabi Musa mengajak mereka untuk pergi meninggalkan Mesir. Prajurit Fir'aun pun
lantas mengejar mereka hingga sampailah mereka di tepi laut. Pada saat itu turunlah wahyu kepada Nabi Musa. Allah memerintahkan Nabi Musa agar memukulkan tongkatnya ke permukaan air laut. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba laut terbelah menjadi dua. Bagian dasar laut mengering. Nabi Musa, Nabi Harun, dan rombongannya dengan segera melewati sampai ke tepian. Setelah berada di tepi laut, terlihat Fir'aun dan para prajuritnya ikut menyusuri jalan di dasar laut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Seketika lautan luas itu kembali seperti semula. Fir'aun dan para prajuritnya tenggelam di dasar laut. Nah, itu tadi anak-anak kisah Nabi Musa bersama Fir'aun. Contohlah sifat Nabi Musa yang tidak sombong meskipun ia memiliki mukjizat dari Allah. Juga contohlah teladan Nabi Musa yang tidak pernah lelah mengajak orang menuju kebaikan. Alhamdulillah anak-anak, selesai sudah cerita tentang Nabi Musa. Tunggu cerita Nabi selanjutnya ya. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bu Tuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.